itu syaratnya nggak ada hubungan sama dirinya. Seperti syaratnya tadi, kalau besok matahari terbit kamu cerai, berarti tinggal nunggu matahari terbit. Ini sepertinya semua sepakat bahwa jatuh. Tapi kalau ngomong gini, kalau aku matahari terbit, dia niat menceraikan memang, tinggal nunggu matahari terbit. Tapi kalau tadi karena ada satu perbuatan, dia ingin sebenarnya menjauhi perbuatan judi. Kan ada orang memang, aku nggak kepingin judi lagi, sudah, kalau aku judi kamu cerai. Menurut jumhur ulama, kalau kemudian dia melakukan judi, jatuh cerai. Tapi ada sebagian kecil ulama yang berpendapat tergantung niatnya. Kalau niat dia itu cuma ingin meninggalkan perbuatan judi itu sebenarnya, bukan ingin menceraikan istrinya, maka tidak jatuh cerai. Tapi tetap berhati-hati, yang mengancam juga istrinya. Kalau tadi kan dia mengancam dirinya sebenarnya, ada yang mengancam istrinya tadi. Kalau kamu telepon sama fulana, kamu cerai. Yang dia inginkan bukan menceraikan istrinya, dia cuma ingin istrinya ini tidak telepon sama fulana. Ini yang menurut sebagian ulama tidak jatuh cerai. Apa dalil mereka? Ya, mereka berpendapat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tapi sepertinya pendapat yang pertama lebih kuat, karena dia sebenarnya telah menetapkan syarat yang dia sendiri yang buat, maka dia terikat dengan persyaratan yang dia buat sendiri. Tapi bagaimana talak yang dinisbatkan dengan waktu? Kalau azan sudah belum? Kalau dengan waktu yang sudah berlalu, jatuh cerai pada waktu itu. Contohnya dia mengatakan, engkau aku ceraikan sejak bulan lalu. Hah? Padahal sejak bulan lalu ini masih istrinya, masih kumpul sama dia, jatuh cerai. Kalau dia gantung dengan masa yang sudah berlalu, itu jatuh cerai. Tapi kalau dengan yang akan datang, maka jatuh cerai. Kita dengar azan dulu. Di waktu yang ditetapkan, selama dia tidak mencabut omongan itu, dia mengatakan nanti awal bulan Ramadan engkau sudah cerai ya. Maka ketika masuk bulan Ramadan, jatuh cerai. Ketika masa yang dia tetapkan itu datang, maka jatuh cerai. Maka hendaklah seorang itu jangan bermain-mainlah dengan urusan cerai ini. Wassalamu ala nabiyina Muhammad. Ya, bagaimana seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, kamu cerai insyaallah, saya cerai kamu insyaallah, jatuh cerai atau tidak? Ada dua pendapat ulama, jamaah. Makanya kalau sudah bicara ada khilaf di antara para ulama, tinggalkan. Jumhur, banyak ulama yang mengatakan jatuh cerai, nggak ada urusan insyaallah. Karena kan artinya insyaallah itu kalau Allah berkehendak. Apabila Allah berkehendak, siapa yang tahu sama kehendak Allah? Kan nggak ada yang tahu. Maka dianggap insyaallah itu nggak ada. Engkau sudah menceraikan dia. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Dia itu sebenarnya hendak menceraikan istrinya. Jadi ucapan kamu saya cerai insyaallah, yang lihat ke depannya seperti apa nantinya. Jadi ucapan itu tidak dianggap menceraikan istrinya. Apa dalilnya? Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa fastathna
Fa in syaa raja wa in syaa tarak ghaira hanithin. Barang siapa yang bersumpah kemudian dia ngomong insya Allah, dia bersumpah lalu mengatakan insya Allah, wallah, ana nggak akan minum kopi lagi selama hidup ana, insya Allah. Iya, dia bersumpah tapi pakai insya Allah. Kata Nabi SAW, fa insya'a raja, kalau dia mau dia cabut sumpahnya itu. Wa insya'a tarak ghaira hanithin, kalau enggak dia tinggalkan. Artinya yang tadi dia boleh minum kopi gitu. Dan dia tidak harus bayar kafarat sumpahnya, karena dia memang ngomong insya Allah. Ternyata Allah berkehendak anak minum kopi lagi gitu. Tapi dalam urusan cerai ini tolong nggak usah lagi antum menceraikan istri antum pakai kata-kata insya Allah, karena menurut banyak ulama disebabkan adanya athar dari beberapa sahabat bahwa kata insya Allah dalam perceraian itu tidak ada pengaruhnya, berarti tetap jatuh cerainya. Ketika mengatakan kamu saya cerai insya Allahnya nggak berpengaruh. Kenapa? Karena itu sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Ya sudah, nggak ada pengaruhnya, tetap jatuh cerai gitu. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan, Ustadz, di minggu kemarin kan ada kegiatan donor darah. Pertanyaan ana, apakah pihak yang menerima darah dari kita itu untuk di mahram kita? Karena ada darah kita di dalam darahnya. Masya Allah. Wallahi sahih, ini pertanyaan yang menarik jamaah. Kalau antum minum susu sapi, kemudian susu itu menjadi darah dan bercampur sama antum, apakah antum saudara sama anak-anaknya sapi? Mengatakan itu saudara anak. Saudara dari mana? Sesusuan. Anak juga nyusu sama emaknya dia. Ya, tapi ini pertanyaan menarik sekali. Artinya kan dia berpikir, loh gimana kan dalam agama kita itu ada ketentuan menyusui itu bisa jadi saudara. Iya, karena adanya syariat yang menjelaskan. Kalau nggak ada ya nggak tahu kita. Karena disebutkan di situ, dan yang menjadi saudara susu itu menurut jumhur ulama adalah ketika disusui di bawah umur 2 tahun, di masa susuan, dan 5 kali susuan. Jadi kalau yang berkaitan dengan darah, selama yang anda tahu nggak bisa jadi saudara ya. Dan ini ada kaitannya dengan yang berkaitan jamaah yang bayi tabung ya. Hati-hati yang bayi tabung. Kemarin ana baca berita, udah waktu lama sih, ada seorang yang air maninya itu sudah dipakai oleh ratusan orang, dan ada dokter yang menjadikan sperma dia itu untuk membuahi bayi-bayi tabung ini. Ada puluhan, bahkan mungkin lebih dari 100. Makanya benar-benar harus orang yang amanah gitu ya. Karena kadang-kala ada, kalau ke dokter fulan, oh dokter fulan Masya Allah selalu jadi, 1 bulan jadi. Iya, pakai air maninya siapa? Kan itu dibuahi di luar jemaah, dibuahi di luar. Yang dimasukkan itu spermanya siapa? Orang boleh jadi suaminya ini mandul, tapi kok bisa membuahi? Maka hati-hati. Ini berkaitan dengan nasab ya.
Afwan Ustaz, apa hukum mengepen rambut bagi laki-laki? Syukron jazilan. Apa ngepen rambut itu? Hah? Mengepen ini ngepen ini dicat. Hah? Siapa yang tanya ini? Yang tanya kasih hadiah. Ada satu hadiah. Siapa yang tanya? Nah, mana kasih hadiah betul? Anda nggak paham soalnya. Takut jawab salah lagi. Antum yang tanya. Masya Allah. Fadlan kasih hadiah antum. Nah, apa maksudnya? Mengkepang itu di segitiga ini. Oh, dikepang. Ini ngepen ini bahasa? Bahasa mana? Bahasa mana ini? Oh, bahasa kampung antum. Itu susah lah kita lah. Iya tuh. Situ memahami ngecet, padahal enggak. Nah, tapi ngepen, mengepang ya, kepang rambut ya, atau kalau bahasa Jawanya itu dikelabang. Iya, rambutnya itu dikelabang. Anak pernah jelaskan ke emak-emak di Jakarta, kelabang, mereka nggak ada yang paham apa itu kelabang, Ustaz. Oh iya, bahasa kampung juga. Iya, ngepang rambut itu boleh sebenarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kota Mekah, alaihi khamsu dhafair. Ada 5 kepangan rambut Nabi SAW. Dan itu tradisi Arab kuno dulu, mereka rambutnya panjang-panjang. Makanya ada yang mengatakan rambut panjang itu sunnah. Sebenarnya enggak, sebenarnya itu tradisi dan budaya pada masa itu. Dan tidak ada perintah Nabi SAW untuk memanjangkan rambut. Tapi yang rambutnya panjang ada aturan yang harus dia lakukan. Jadi nggak apa-apa. Cuma nih buat mahasiswa, ketika antum menjadi tentara, apa hukumnya mengepang rambut? Ya digampar antum sama atasan. Artinya ada sesuatu yang aturan di tempat itu dibuat untuk ya kerapian, ya harus diikuti sama tidak bertentangan dengan syariat. Seperti di STD, karena anda lihat STD ini termasuk yang melarang mahasiswanya rambutnya panjang. Kenapa? Karena mahasiswa ini kalau rambutnya panjang tidak murojaah aja mah. Yang ada nyampui rambutnya ya, dicermin kanan kiri, kok kayaknya kurang bagus, nanti kasih minyak rambut ini itu. Jangan. Sampai para ulama dulu mengatakan yang pakai baju putih disuruh warnai bajumu, warnai baju. Kenapa? Supaya antum fokus belajar. Karena baju putih ini memang sunnah, dianjurkan kita pakai baju putih itu. Tapi kalau kita pakai baju putih kemudian menghalangi dari menuntut ilmu, menghalangi dari menuntut ilmu, artinya bentar-bentar lihat cermin, aduh kena kopi, telat kajian, nanti kotor sedikit, ya Allah ganti baju. Kapan nuntut ilmu? Nah, berkaitan dengan rambut panjang itu juga, ana lupa, ana pernah baca ceritanya Umar bin Abdul Aziz. Panjang rambutnya dan dikepang itu, sibuk disisiri sama pembantunya jamaah, akhirnya menghalangi dia dari menuntut ilmu, disuruh gundul rambutnya jamaah. Antum itu mau belajar, makanya rambut itu yang biasalah, nggak perlu antum rambutnya bagus-bagus, nanti kalau sudah mau nikah baru bagusin rambutnya. Kalau sekarang mau belajar. Assalamualaikum Ustaz, nasihati saya 32 tahun sudah menikah dan punya anak, tapi sekarang saya sedang jatuh hati kepada seorang gadis 17 tahun. Perkara apa yang menimpa saya ini Ustadz? Tolong doakan saya dan nasihati saya. Ya antum baru umur 32 tahun, yang umur 80 tahun kadang-kala jatuh cinta juga sama gadis umur 17 tahun. Jadi ini masalah kita bersama.
Nah, ini masalah laki-laki jemaah, masalah laki-laki. Jangan berpikir kalau umur 60 tahun, oh nggak ada. Anak lihat perempuan Ustaz kayak tembok Ustaz. Iya, hari pertama kayak tembok. Enggak jemaah. Bagaimana para ulama ya, para salafus saleh mengatakan umurku 80 tahun. Umurku 80 tahun dan aku sudah buta, sulit melihat. Tapi tidak ada yang aku khawatirkan lebih daripada fitnah wanita. Umur 80 tahun. Solusinya apa? Kullul musibati mabdaha minan nazar. Semua musibah itu dimulainya dari mata. Dari mana? Dari mata. Makanya dari mata jatuh ke hati. Jadi kalau bicara apa yang menimpa antum, antum sudah meracuni diri antum sendiri. Nabi SAW menjelaskan bahwa pandangan mata itu anak panah iblis yang beracun. Artinya ketika antum memandang, racunnya sudah kena antum. Lalu ada bisikan dari setan, antum lihat lagi lah supaya lego. Supaya apa? Tidak penasaran kan gitu kan? Orang lihat harim lewat, ya Allah, siapa ya? Hasan antum lihat, kata dia. Apakah mungkin orang mengobatin racun dengan racun? Ini dia sudah kena racun yang pertama, dia tambahin kasih racun lagi jemaah. Itu yang terjadi sama diri antum. Antum keracunan sekarang. Pandangan mata antum itu. Apalagi kalau setelah memandang ada omongan. Tambah lagi racunnya jemaah. Maka yang harus antum lakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kondisi seperti ini. Ahibati fillah. Iya. Mungkin istri antum tidak seperti gadis ini. Sehingga orang ketika banyak menebar pandangannya ke tempat lain, lihat perempuan-perempuan ya, baik itu di gambar, baik itu di dunia nyata, maka orang ini akan kehilangan kenikmatan. Kenikmatan dia itu ya Allah akan berkurang. Dia menghubungi istrinya tapi nikmat itu sudah mulai hilang. Karena bayangan dia ada di mana? Di tempat lain. Istri antum itu cantik, istri antum itu baik. Cuma gara-gara antum memandang yang lainnya, akhirnya istri antum jadi nggak bagus lagi. Maka nasihat ana buat kita semua jamaah ya, tundukkan pandangan di handphone kita, di televisi. Karena kalau kita memandang sesuatu yang Allah haramkan. Pernah ada seorang wanita yang berangkat haji atau umroh. Wanita ini terkenal cantik sekali. Cantik sekali. Kita tahu seorang wanita yang berihram itu dilarang pakai niqab. Dia dilarang pakai niqab. Jadi orang-orang ini nunggu perempuan ini memang, karena dia bakal lewat perempuan ini. Ketika perempuan ini lewat, dilihatin sama laki-laki ini, perempuan itu nurunkan kerudungnya. Kan memang nggak boleh pakai niqab, tapi boleh nutupin wajahnya ketika melewatin laki-laki. Apa kata orang-orang? Ketika ditutup itu kayak awan-awan tipis nutup matahari. Tambah ayu jemaah. Orang-orang ini. Akhirnya perempuan ini memberikan nasihat kepada orang-orang itu. Innaka mata atlaqta tarfaka ra'idan liqalbika yawman at'abatka al-manadhiru ra'aita alladhi la kullahu anta qadiru wala an ba'dihi anta sabiru.
Innaka mata atlaqta tarfaka ra'idan. Engkau ketika melepas pandangan matamu dijadikan utusan buat engkau, maka engkau akan capek gara-gara pandangan matamu sendiri. Engkau akan tersiksa gitu. Kenapa? Karena engkau melihat sesuatu yang engkau nggak mampu untuk menguasainya. Engkau nggak mampu untuk menguasai dia. Dan sabar dengan sebagian ngelihat aja engkau nggak sabar gitu. Engkau akan menderita aja. Makanya kenapa agama kita menyuruh kita untuk menundukkan pandangan. Jangan lihat, jangan lihat. Contoh nih, kalau ada dua orang di penjara, di sel yang berbeda. Yang satu di penjara, dia sudah nggak dikasih makanan, jemaah. Dia nggak dikasih makanan. Yang satu di penjara, di depannya itu dilihatkan makanan, orang lagi makan makanan enak. Mana yang tersiksa? Yang pertama memang nggak ada makan, ya udah nggak ada makanan gitu, dia sudah nerima gitu. Tapi orang yang ngelihat orang makan, aduh enaknya, aduh tersiksa dia, dan dia nggak bisa makan itu, dia nggak bisa makan itu. Jadi sebenarnya itu hanya penyiksaan buat diri kita sendiri. Jadi ketika kita melepas pandangan kita, antum siap-siap menderita, siap-siap menderita. Ini nggak pandang umur jamaah ya. Sekali lagi jangan antum berpikir, anda Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak sudah mateng Ustaz, anak sudah umur 45 tahun Ustaz, anak nggak lagi kayak dulu Ustaz. Nah, ketika antum nggak kayak dulu, setannya tambah kuat. Kalau dulu nafsunya antum masih besar, setan tinggal digoyang dikit, loncat antum. Kalau sekarang setannya ayo apa? Loh, artinya setan ini nggak pernah tidur siang ya. Maka jangan antum berpikir kita itu sudah selesai dalam fitnah ini. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati sama dunia. Bicara dunia ini semua, perempuan juga masuk di dalamnya, tahta, harta, jabatan. Kalian hati-hati menghadapi dunia ini. Wattaqun nisa, berhati-hatilah dengan wanita. Makanya yang mampu nikah sudah. Yang mampu. Yang nggak mampu, apa yang nggak mampu? Yang nggak mampu ya lihat-lihat aja lah. Nggak ada jemaah. Yang nggak mampu puasa. Ini orang udah nggak mampu, terus dia minum racun. Antum nggak ika, belum mampu anak masih mampunya ngelihat doang. Astagfirullahaladzim. Wallahi syallah. Ada orang-orang yang meracuni dirinya. Nabi SAW mengatakan yang nggak mampu puasa, bukan ngelihat. Ada yang nggak mampu nador sana nador sini. Anak mau nador gitu. Antum mau nikah? Belum sih, persiapan. Mungkin ada yang cocok gitu loh. Nggak boleh siapa. Maka antum mau nadhor itu memang antum sudah punya keinginan dan antum ada kemungkinan diterima sama keluarga ini, maka silakan nadhor. Tapi keluarga itu menolak antum jangan nadhor sudah. Umpamanya keluarga yang mengatakan enggak, anak mau nikahkan anak anak sama orang Jawa Timur, anak nggak mau luar pulau karena takutlah umpamanya nanti susah kalau berpisah. Terus antum dari Merauke, anak mau nadhor. Loh, antum orang mana? Merauke. Enggak, mereka nggak mau. Nggak apa-apa, lihat dulu lah. Nggak boleh sama, nggak boleh. Karena kalau sudah mereka nggak mau sama antum jangan maksa nadhor. Kadang-kadang nadhornya enggak, anak sembunyi-sembunyi aja. Dosa antum. Sudah tahu dia nggak akan nerima antum tetap memaksa untuk nadhor dia. Maka hati-hati pandangan mata ini. Semoga Allah menjaga kita ya. Antum banyak-banyak membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Dan pertanyaan ini akan terus datang karena memang fitnah itu nggak berhenti. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Ini mungkin jadi kajian kita yang terakhir jamaah. Mudah-mudahan nanti kita bisa memulai kajian lagi karena anak ada halangan
sehingga nggak bisa kajian di pekan depan atau pekan selanjutnya sampai diumumkan nantinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.